Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 5 Februari 2021, Jumat, Pekan Biasa keempat, peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir, disusun oleh Frater Silvester Leo SPD, dan dibawakan oleh Bruder Hermanuva SPD. Selamat mendengarkan. Terjadi dalam dunia ini. Hei bersaudara, umat Kristus di tanah ini. Bacaan dari Injil Markus, bab 6, ayat 14 sampai 29. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus ku minta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Judul renungan kita pada hari ini, jangan korbankan kebenaran. Penginjil Markus hari ini menampilkan kepada kita cerita tentang pembunuhan Yohanes. Cerita ini mengingatkan kita tentang kematian Yohanes Pembaptis yang justru berawal dari persekongkolan jahat seorang ibu dan anaknya. Dan lebih parahnya lagi, Herodes yang mengetahui Yohanes sebagai orang yang benar justru menjadi pengecut dan takluk di hadapan perempuan. Hanya karena status dan nama baik Herodes berani korbankan kebenaran. Jangan jadi pengecut seperti Herodes yang korbankan kebenaran demi sebuah status dan nama baik. Untuk mempertahankan kebenaran, kita perlu belajar berkorban, sekalipun itu menyakitkan dan tidak disukai oleh banyak orang. Karena pada akhirnya, kebenaran itu yang memerdekakan kita. Karena itu, kita perlu belajar dari Santa Agatha, imannya akan Yesus. Dengan hidup suci, sekalipun itu tidak disukai orang, dan pada akhirnya nyawanya sendiri ia korbankan demi kebenaran imannya. Beranikah kita berkorban untuk kebenaran? Ya Yesus, melalui perantaraan Santa Agatha, terangilah kami dengan cahaya-Mu, agar di tengah kegelapan dunia, kami tetap memancarkan cahaya kebenaran, sekalipun penuh resiko, sebab Engkau mati di salib karena kebenaran. Amin. Saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai